Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UTS dari Al-Quran Hadis Pembelajaran. Dari beberapa soal yang akan saya jawab di video berikut. Bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pembelajaran Pendidikan 4.0? Bahwa dijelaskan pada artikel Wahyu Astuti menjelaskan bahwa konsep 4.0 ini belum lama diterapkan di Indonesia. Konsep ini diterapkan pada tahun 2020 kemarin. Pada 2020 kemarin, dunia dihadapkan dengan tantangan baru, yakni industri 4.0, yaitu kita telah masuk ke era baru, industri yang bisa disebut dengan data teknologi. Nah, bagaimana konsep pendidikan merdeka belajar itu? Yaitu memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam menyelesaikan masalah. Ada 4 konsep belajar merdeka 4.0, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Bahwa konsep ini yaitu pelajar diharapkan berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Yang kedua yaitu survei karakter. Nah, konsep ini memiliki tujuan mengembangkan kualitas pendidikan, bukan lagi tentang penerapan indikator yang tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolah-sekolah. Yang ketiga yaitu perluasan penilaian. Nah, dari konsep ini memiliki tujuan untuk mengembangkan minat bakat dengan konsep perluasan penilaian hasil. Diharapkan stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera hilang, sebab manusia mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri karena tidak bisa ditentukan dengan teks formal saja. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penetapan kualitas pendidikan hingga 3T, yaitu bahwa konsep ini menunjukkan Merdeka Belajar 4.0 ini adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan Indonesia, sebab pada tahun 2020 akan menjadi puncak dari bonus geografis Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Number 2. Apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajaran yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Dalam menjadi guru, menghadapi era 4.0 ini, guru harus bisa membuat pelajar berkembang. Bahwa menyambut pembelajaran era 4.0 ini tidaklah gampang. Berikut rancangan perencanaan yang harus diapresiasikan dalam Al-Quran Hadis. Dari Khairuddin B. Teknologi Pengarang Agama Islam Luar Sekolah, Yogyakarta, Lanarka 2009 halaman 30 menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan tugas Rasul untuk mengajak manusia. Tentu tidak terlepas begitu saja melepaskan tugas mengajar, tetapi dapat dipastikan bahwa Allah SWT memberi bimbingan atau petunjuk tentang strategi dan metode yang digunakan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Bahwa dari penjelasan di atas telah memberikan petunjuk untuk mempermudah dalam menyiarkan ilmu melalui strategi dan metode. Jadi metode perencanaan pembelajaran sangat diperlukan oleh pengajar. Dan apa saja metode yang bisa menyambut era 4.0 ini? Dalam Al-Quran Hadis
yaitu bisa kita gunakan metode perencanaan pembelajaran menggunakan metode alternatif sebagaimana yang dikutip oleh Arnay Arif, yaitu yang pertama mujahadah dan riyadul nafsiyah, yaitu dengan mendidik anak dengan cara mengulang-ulangi pengalaman. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode yang bervariasi. Dalam metode bervariasi akan membangkitkan motivasi bagi pelajar dan menghilangkan kebosanan, yaitu seperti sekarang yang sistemnya online atau menggunakan teknologi canggih, yaitu bisa menggunakan Google Meet atau audio visual seperti YouTube, Google Meet dan Zoom. Yang ketiga yaitu mendidik anak hendaknya diberikan apresiasi seperti memberikan pujian sampai hadiah untuk menumbuhkan rasa semangat anak. Number 3. Selanjutnya yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0 ini. Pada artikel Waluya Astuti menerangkan bahwa ada 5 strategi yang digunakan guru untuk menghadapi era 4.0 ini, yaitu yang pertama membantu siswa dalam belajar. Contohnya yaitu seperti membantu siswa dalam pemahaman materi kepada anak, karena anak memiliki berbeda-beda cara untuk memahami penjelasan materi. Maka guru harus tahu bagaimana cara memahamkan pelajaran kepada anak murid, bukan sekedar anak itu mengetahui saja. Karena siswa itu berbeda-beda, ada yang mendengarkan langsung paham dan ada yang harus dipraktekkan, karena dan banyak lagi keunikan lainnya. Yang kedua yaitu adanya kesempatan untuk berkembang dan berpikir. Howard Gardner Tobeli 2009 mengungkapkan bahwa ada kecerdasan majemuk, maka guru bisa mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa saat pembelajaran berlangsung, yaitu dengan memberi stimulasi, merangsang kecerdasan anak, dan memberikan kesempatan untuk berkembang dan berprestasi. Yang ketiga yaitu mengutamakan pendidikan karakter, bahwa PPK ini harus ditanamkan sejak dini, karena penanaman PPK itu membutuhkan waktu lama. PPK ini mempunyai peran penting, yaitu memberikan kekuatan atau keutuhan masa depan bangsa untuk menghadapi tantangan global di era pendidikan 4.0 ini, dalam membentuk etika siswa. Yang keempat yaitu melek teknologi, yaitu menuntut orang mengetahui akan pentingnya teknologi di revolusi industri 4.0 ini. Strategi ini bisa memanfaatkan guru mengajar lebih menarik seperti mendukung atau menerapkan teknologi untuk media pembelajaran. Yang kelima yaitu menjadi guru yang efektif, yaitu bahwa guru yang efektif yaitu guru yang selalu berpikir menjadi yang lebih baik. Menurut Zulkifli dan Sari 2015, guru yang efektif yaitu memiliki 1. Rasa simpati yang tinggi, 2. Ikhlas memberi ilmu, 3. Memberi tugas sesuai porsi, 4. Selalu memberi pengarahan jika siswa melakukan kesalahan, 5. Berpikir bahwa semua ilmu itu sama pentingnya, 6. Tidak membebani siswa, 7. Yang ketujuh, memberi ilmu dengan memberi pengajaran yang mudah dimengerti siswa.
Number 4. Selanjutnya, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis yang sesuai di era pendidikan 4.0 ini? Bahwasannya pengembangan media pembelajaran semakin lambat laun semakin canggih. Hal ini disesuaikan oleh perkembangan zaman, yaitu teknologi yang membuat sistem pembelajaran menuntut pembelajaran siswa dapat berkembang sesuai yang akan dihadapi pada masanya. Pada era 4.0 ini, media yang cocok pada kondisi COVID atau pada era ini yaitu seperti audio, visual, dan audiovisual, dan masih banyak lagi. Tetapi di sini saya akan menerangkan 3 saja, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Seperti contoh berikut ini. Ya, jadi yang pertama kita akan mempelajari mata. Mata adalah bagian tubuh yang paling penting dan harus kita jaga. Dan Cek. Halo, cek. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu Number 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19 ini? Diambil dari skripsi Ramanda Suci tahun 2021, bahwasanya evaluasi pembelajaran daring yaitu dijadikan solusi pada era pandemi COVID-19 ini. Maka dari itu, pembelajaran secara online adalah solusi yang dapat mempermudah guru dan peserta didik untuk saling berkomunikasi dalam proses pembelajaran. Interaksi ruang lingkup dalam pembelajaran jarak jauh antara lain. Yang kesatu yaitu dalam kegiatan pembelajaran tidak terbatas antara waktu, jarak, dan tempat. Yang kedua yaitu guru dan peserta didik dapat mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Yang ketiga yaitu dapat memanfaatkan internet sebagai sumber belajar, karena sumber belajar tidak terbatas dari guru maupun buku saja. Pembelajaran daring membutuhkan alat berupa smartphone atau komputer yang berkoneksi dengan internet. Namun ada kalanya kebutuhan minimal dari perangkat yang belum terpenuhi, baik dari guru maupun dari peserta didik. Hal ini akan berdampak pada keberlangsungan proses pembelajaran. Dikutip oleh Acep Roni Hamadi dan Asep Priyana dalam jurnalnya volume 5i nomor 1 Juni 2020 halaman 7. Kendala atau hambatan dalam pembelajaran daring yaitu yang ke-1 sulit akses jaringan internet, yang kedua sulit dalam teknis penggunaan dalam daring sosial seperti handphone. Yang ketiga, siswa merasa sulit belajar mandiri dalam memahami materi yang dalam pembelajaran daring.
Maka dari itu, perlu diadakan evaluasi dan pembelajaran daring untuk mengetahui kesulitan atau kendala serta kemudahan dalam pembelajaran daring.